Bila kerinduan kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat Tuhan pada hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan sebagai anak-Mu.
Waktu dan tempat kami persilakan kepada Mbak Trisha Fasya. Thank you. Suaraku kedengaran ya? Kita doa dulu yuk sama-sama teman-teman. Terima kasih Tuhan karena Engkau ada di dimanapun kami berada sore hari, malam hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir, Engkau nggak terbatas dari jarak, Engkau nggak terbatas Tuhan karena dalam platform apapun kami masih bisa memuji Engkau, kami masih bisa kumpul dengan komunitas kami dan kami mau satukan hati kami, pikiran kami untuk mendengar isi hati-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya Engkau yang dipermuliakan, Bapa, perdengarkan isi hati-Mu buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah kami boleh jadi serupa, segambar sama Tuhan hari demi hari. Dan kami mau cuma jadi penyembah-Mu Tuhan, jadi orang-orang yang punya hati seorang penyembah Bapa. Ini kami Tuhan, kami merendahkan hati kami dan kami mau tanggalkan semua beban kami, pergumulan kami, doa-doa kami karena kami mau fokus mendengar dan merasakan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih teman-teman PW tadi, Praise and Worship, Novi ya. Novi, terus teman-teman yang lain. Thank you, aku diberkati. Semoga someday bisa ke sana. Aku sangat diberkati. Thank you Novi dan yang lain. Udah lama juga tuh aku nggak nyanyiin mengejar hadirmu ya. Hidupku hanya. Oh, ajarku berdiam Kak. Mengejar hadirmu tuh lagu siapa sih? Gue kok salah lagu sih? Kalau mengejar hadirmu yang mengejar hadirmu. Iya benar. Dalam hidupku. Mirip-mirip lah ya. Mirip. Ajarku berdiam itu tuh zaman aku masih teenagers dulu, masih teens, masih JC lah ya. Itu tuh kalau misalkan aku lagi WL, kalau ditanya mau lead lagu apa, lagu cepet tuh langsung lagu itu. Senang soalnya meet gitu. Oke. Sekali lagi selamat malam semuanya teman-teman, atau mungkin ada Bapak Ibu juga yang ada di sini. Shalom, salam kenal. Aku boleh di enable share screen nggak? Mas Mimin. Salam kenal, nama saya Fasya dari City Tower Jakarta. Dari mungkin teman-teman juga beberapa ada yang tahu Symphony Worship. Dan puji Tuhan sudah melayani lumayan lama dengan Symphony Worship, dan sebelum itu pun sebagai intro nih ya, aku juga baru melayani itu bukan melayani sih, aku baru terima Tuhan, hidup dalam lahir baru gitu, itu pada usia 12 tahun lah, jadi saat aku SD kelas 6 kalau nggak salah. Gitu, dan journey-nya panjang banget gitu. I wish someday bisa cerita, bisa cerita lebih lanjut lah gimana sih rasanya namanya anak SD, SMP gitu kan, peralihan anak-anak remaja gitu, tapi punya banyak pergumulan dari keluarga, terutama sih saat itu financial. Tapi dari pergumulan itu justru ternyata aku dibawa mendekat lebih lagi sama Tuhan sampai akhirnya lahir baru dan belajar banyak hal dalam journey yang nggak mudah itu, dalam kerikil itu gitu. Oke, dan iya puji Tuhan saatnya aku masih melayani. Aku ada di youth juga, ada di teens juga, walaupun sekarang memang udah rada jarang gitu karena ada beberapa orang lagi yang take care, tapi aku enjoy banget bisa sama teman-teman yang muda-muda, energik, tapi bukan berarti yang nggak muda nggak mau gitu ya. tetap bahagia dan effort energi tetap sama ya. Cuma kalau anak-anak muda tuh sekarang ini aku bahkan ngerasa gila, kita tuh harusnya grateful banget loh, masih muda dikasih kesempatan mengenal Tuhan lebih lagi, punya komunitas itu benar-benar menguatkan, dan I hope teman-teman di sini juga bisa excited terus di dalam komunitas yang membangun dan buat kita semakin kuat pastinya. Itu aku rasain banget, karena kalau tanpa komunitas dulu mungkin aku nggak akan jadi kayak gini gitu, mungkin aku akan jadi lebih lemah, aku akan jadi cepat menyerah gitu ya. Tapi karena aku punya komunitas, kita saling bantu, saling support, dengar isi Tuhan sama-sama, isi hati Tuhan sama-sama, belajar bareng tentang melayani sama-sama, akhirnya Tuhan mempergenapi lebih lagi gitu. Oke, aku masih belum bisa share screen nih Kakak, mungkin bisa dibantu Kakak. Aku akan share hari ini, coba ya. Oke, udah bisa, thank you Kak.
malam hari ini aku akan share sedikit mengenai worship. Kemarin dibilang topiknya tentang heart of worship gitu ya. Dan ini satu topik yang sebenarnya menyenangkan dan apa ya, revelation-nya tuh ya ini bukan satu hal yang aku akan bawain secara teologi banget tuh enggak, karena aku juga tidak belajar teologi, belum ya. Tapi ini benar-benar yang aku renungin lebih simpel ya, maksudnya renungin dari hati yang aku bawa setiap hari, yang Tuhan ajar juga gitu, dan semoga apa yang aku bisa share malam hari ini juga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang worship, tentang penyembahan. Pertama kita harus tahu dulu nih kata worship. Biasanya kalau kita dengar kata worship, apalagi teman-teman yang mungkin melayani di praise and worship gitu ya, biasanya worship itu identik dengan sebuah lagu melodis gitu ya, maksudnya lagu lambat, lagu cepet gitu. Biasa worship tuh maksudnya sangat identik dengan sesuatu yang melodis. Itu pun terjadi pada aku juga gitu. Aku merasa kalau worship, pertama kali denger worship tuh langsung pikiran lagu aja gitu. Di Mazmur pun dikatakan worship tuh kayak, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, bermazmur, dengan rebana dan kecapi, itu kayaknya semarak banget gitu ya. Tapi tahukah teman-teman kalau worship itu sendiri pertama kali ada dalam Alkitab, dan ini di terjemahan yang King James Version ya, di terjemahan bahasa Inggris. Worship itu ada bukan pada saat Daud lagi hura-hura, maksud bukan hura-hura dalam tanda negatif ya, maksudnya bukan pada saat Daud lagi kayak semarak banget membawa tabut Tuhan, tapi worship ini justru pada saat Abraham mau mempersembahkan seorang anaknya, yang dia udah tunggu, yang dia udah doain, yang dia nantikan, tapi ternyata Tuhan harus menguji iman Abraham pada saat itu untuk mempersembahkan si anak itu buat dia. Dan satu kata worship ini muncul justru di saat dia harus mengorbankan sesuatu. Dia harus membawa korban yang dia sukai, yang dia cintai, dan itu adalah penyembahan dia gitu. Ini salah satu yang selalu Tuhan ingetin aku terus gitu. Worship itu bukan cuma sekedar, aku bukan berarti nggak kayak gitu ya, tapi worship itu bukan cuma sekedar sesuatu yang melodis, bukan cuma lagu, tapi worship itu adalah korban. Core of our worship itu adalah sacrifice, korban yang kita bawa ke hadapan Tuhan gitu. Nggak cuma sekedar suara yang bagus, nggak cuma sekedar permainan musik kita yang oke banget gitu, atau mungkin tarian kita yang luas banget gitu. Worship tuh lebih daripada itu semua. Worship itu adalah korban. That is the core of our worship. Inti penyembahan kita adalah korban. Seperti Abraham yang mempersembahkan yang terbaik gitu, itu juga dituntut dari kita sebagai seorang yang mau lebih lagi menjadi seorang penyembah. Korban apa yang kita bawa dalam penyembahan kita? So nggak cuma sekedar lagu, yang tadi nggak cuma sekedar bahkan lagu lambat gitu ya, karena kan kalau misalnya mau WL gitu, kalau aku dulu kayak lagu worship-nya apa ya gitu, padahal worship juga bisa lagu cepet sih. Cuma worship itu benar-benar harus ada korbannya, dan saat kita menaikkan pujian tanpa korban, itu akan jadi sebatas nyanyian aja. Kita nggak berbeda sama orang-orang di luar sana yang mungkin nyanyinya bukan buat Tuhan gitu, nyanyinya buat orang lain atau apalah gitu. Dan itulah kenapa saat kita menyembah gitu, nggak perlu menyembah di panggung gitu ya, nggak perlu menyembah tuh dikategorikan sebagai penyembahan seorang WL di depan panggung. Kita kan setiap devotion juga menyembah kan, kita keluarin suara kita bernyanyi sama Tuhan, dan audiensnya cuma Tuhan aja itu menyembah loh. Dan saat kita menyembah, kalau nggak ada korbannya, nggak ada hati yang hancur, nggak ada hati yang pure gitu, yang emang kita bawa di hadapan Tuhan, itu akan nggak lebih dari sebuah nyanyian. So itu yang pertama, worship itu adalah sacrifice. Dan yang kedua, worship itu adalah memberikan yang terbaik. Ini kayak bentar lagi kita mau Natalan nih ya. Kita ingat gitu cerita tentang 3 orang Majus yang waktu dia datang, dia worship. Di Matius dikatakan dia tuh bawa yang terbaik. Ada emas, kemenyan, dan segala macam deh yang dia bawa tuh yang terbaik nih, harta, materi yang saat itu dibawa. Dan kali ini memberikan yang terbaik dalam penyembahan. Memberikan yang terbaik adalah bentuk penyembahan kita, nggak cuma sekadar materi, tapi apa yang terbaik? Misalkan waktu kita, energi kita, suara kita, itu yang terbaik, bukan yang sisa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Sama seperti 3 orang Majus dari yang datang untuk menyembah Tuhan, mereka tuh kasih yang terbaik. So apakah hari-hari ini ini reminder buat diriku sendiri ya, apakah kita udah datang ke hadapan Tuhan membawa yang terbaik, atau kita bawanya sisa ke hadapan Tuhan? Kita datang hari Minggu menyembah Tuhan dengan energi yang sisa gitu. Misalkan
Sabtunya sampai malam pergi capek, jadi pagi menyembah, aduh Tuhan aku kayak agak capek deh, jadi udah aku menyembahnya biasa-biasa aja. Apakah kayak gitu? Atau kita justru datang hari Minggu excited, Tuhan aku mau menyembah Tuhan dengan energi yang fresh gitu, dengan waktu yang nggak terlambat, ya nggak sih? Kalau kita datang benar-benar jam 10 ibadah ya jam 10 udah kalau perlu jam 10 kurang udah duduk manis sudah siap gitu. Karena kita kasih yang terbaik sama Tuhan. So worship is a sacrifice, worship juga tentang pemberian yang terbaik sama Tuhan. Dan yang paling penting selain itu, worship itu adalah the best sacrifice yang kita bisa kasih selain materi dan lainnya, itu adalah hidup kita sendiri. Teman-teman bisa buka sama-sama atau bisa tandain juga ya di Roma 12 ayat 1 dibilang kalau tubuh kita itu persembahan yang hidup. Jadi persembahan di antara semua, misalkan di sini ada teman-teman yang puji Tuhan diberkati dan memberikan sebagian dari materinya untuk diserahkan lagi kepada Tuhan, itu good banget, sangat-sangat baik gitu ya. Tapi yang paling penting dan yang paling kayaknya tuh yang Tuhan nantikan gitu ya, itu adalah persembahan ya, hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. So hidup kita adalah korban yang kita bawa. Penyembahan kita harus disertai dengan hidup yang berkenan sama Tuhan. Korban yang kita bawa itu adalah hidup kita sendiri. So itu worship. Dan kalau kita belajar soal karakter penyembah, kalau ngomongin soal heart of worship, itu pasti syarat dengan satu tokoh yang namanya Daud, ya nggak sih? Kayaknya tuh dalam bahasa gaulnya, gaul, nggak deh. Kalau ibaratnya zaman now mungkin dia kayak role model kita gitu ya dalam hal worship. Di kisah Rasul 13 ayat 22 dibilang kalau Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tuhan bilang kalau Daud ini adalah seorang yang berkenan di hatinya dan yang melakukan segala kehendaknya. Bayangin nggak? Tuhan tuh berkenan sama Daud yang adalah seorang penyembah gitu. Dan aku percaya Tuhan juga berkenan sama setiap persembahan dari kita semua di tempat ini. Kalau kita belajar dari Daud, dia itu mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dia punya 150-an mazmur gitu, maksudnya lagu-lagu yang dia tuliskan, pujian yang dia tuliskan itu menandakan kalau dia mencintai Tuhan gitu. Kayak Mazmur 63 ayat 2 sampai 4 dibilang, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Kalau ada lagunya, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kayak kebayang nggak? Itu tuh tiap kita nyanyi lagu-lagu yang kayak gitu tuh rasanya kayak cinta banget sama Tuhan, dan itulah Daud gitu. Dari cintanya dia menuangkan jadi sebuah lagu. So itu adalah karakter penyembah yang harus kita teladani. Kalau kita bilang kita a worshiper, kita mau menyembah, kita punya heart of worship, sudahkah kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Atau mungkin Tuhan masih nomor 3 atau nomor 4 di atas apa yang poin-poin lain dalam hidup kita, itu mungkin jadi bahan introspeksi aku juga sih sampai hari ini, apakah iya ya Tuhan aku bilang aku penyembah tapi aku nggak mencintai Tuhan atau gimana. Dan hopefully makin hari makin lama kita justru semakin mencintai Tuhan, amin. Dan jadi salah satunya seperti Daud yang dia sangat-sangat mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dan yang kedua, Daud menyembah dengan talenta yang dimiliki. Di sini dibilang nih, come before his presence with singing. Lalu Daud tuh bermain kecapi, lalu Daud juga menari di hadapan Tuhan. Ini tuh salah satu analogi kali ya, gimana seorang Daud tuh menyembah dengan segala talenta yang dia miliki. Mungkin kalau dipikir, ini Daud ini sepertinya multi talenta sekali ya. Dia bisa nyanyi, dia bisa bermain musik, dia bisa menari gitu. Terlebih dari sekedar talentanya, dia tuh mempersembahkan semua yang dia punya tuh buat Tuhan gitu. Oke lah, di sini aku pun juga nggak bisa menari sih ya, dan main musik ya nggak bisa. Cuma talenta apa lagi nih yang kita punya gitu selain cuma yang berhubungan dengan musik? Sebenarnya kan banyak banget gitu. Menyembah kayak misalkan aku dulu kan memulai pelayanan tuh jadi seorang usher gitu kan di JC dulu. Dan setelah aku pelajarin gitu ya, aku pikir kan menyembah hanya pelayanan penyembahan tuh hanya orang-orang yang berarti di atas panggung memimpin pujian penyembahan dan lain sebagainya gitu. Ternyata pelayanan yang lain tuh juga penyembahan loh. Gimana kita greet orang, gimana kita bawa kantong persembahan, gimana kita operate multimedia. Nah, talenta apapun yang teman-teman punya, jadikanlah itu sarana untuk menyembah Tuhan gitu. Dengan melayani Tuhan yang kita menyembah Tuhan kan. Jadi nggak usah terpaku dengan, aduh kak aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nyembah nih kayaknya gitu. Enggak, Tuhan tuh
kayak Daud aja dia mempergunakan segala jenis talenta yang dia miliki gitu. Sama dengan kita hari-hari ini, jangan kecil hati kalau mungkin Kak kayaknya aku nggak punya banyak kebiasaan deh gitu. Pasti ada yang Tuhan taruh dalam setiap hidup orang yang beda-beda. Dan itu yang harus kita balikin lagi sama Tuhan untuk jadi sarana penyembahan kita. Lalu Daud itu passionate banget. Kita pasti tahu dong ceritanya ya nggak sih teman-teman, gimana Daud tuh sampai tanda kutip sorry ya sampai dibilang, aduh kayak orang gila deh, ngapain sih nari-nari gitu, sampai sampai ada orang-orang yang mencibir dia, istri mencibir dia, ih ngapain sih nari-nari, kebayang nggak gitu? Atau mungkin teman-teman sini ngerasain, aku sih pernah ngerasain apa kayaknya tuh kalau ada lah gitu kalau lagi WL gitu ya, adalah orang-orang yang jemaat-jemaat yang kayaknya tuh menatap kita dengan tatapan yang aneh gitu saat kita kayak jingkrak-jingkrak gitu. Dan kadang-kadang, aduh kayaknya gue aneh ya jingkrak-jingkrak gitu ya. Tapi semakin aku ingat gitu, semakin aku ngerasa udahlah Daud aja menyembah dengan all out kan, dia passionate gitu, dia sampai udah nggak peduli lagi kata orang apa gitu, dan itulah yang harus kita miliki. So every time kita pergi ke gereja atau ibadah dimanapun yang emang kayaknya tuh pengen keluarin semuanya gitu saat worship, jangan tanggung-tanggung, jangan lihat kanan kiri, aduh aku kayak gengsi dari gebetan aku sebelah kanan, kayak aku jangan nangis deh gitu, atau kayaknya aku jangan jingkrak-jingkrak deh ntar lepek gitu. Justru justru saat kita menyembah kita udah nggak pikir lagi kanan kiri, kita harus jadi passionate. Sama seperti Daud yang sampai dia tuh, aku udah nggak kebayang sih nari-narinya kayak gimana. Kita aja kadang kan polanya hanya sebatas loncat-loncat ya, belum sampai menari kan. Aku kalau misalnya disuruh kalau misalnya lagi nyanyi lagu apa sih, Bila Roh Allah ada, itu kan kayak, kayak kalau lihat tante-tante, om-om tuh pada hebat banget gitu, sementara kita kan kayak suka jaim ya, suka, bukan benar, cuma dikit doang jempolnya gitu. Tapi nggak kebayang nggak sih kalau Daud tuh kayak narinya tuh sampai dia sampai loncat-loncat, lari-lari, mungkin lari yang joyful banget gitu, dan itu yang mungkin jadi peringatan buat aku juga sih. Mungkin hari-hari ini saat kita menyembah, sudahkah kita passionate gitu? Kita benar-benar pengen menyembah dengan mencurahkan segala jiwa raga saat kita menyembah, atau kita masih lihat kanan kiri gitu. Itulah karakter seorang penyembah, seorang Daud yang mungkin kita harus lebih lagi belajar gitu. Gimana sih caranya jadi seorang penyembah yang berkenan di hati Tuhan gitu. So, ngomongin hidup sebagai penyembah, kita semua ini seorang penyembah. Jadi tadi mungkin aku sempat singgung dikit, bukan cuma orang yang melayani di depan atau misalnya cuma Darlin doang Hillsong yang seorang penyembah, enggak, kita semua adalah penyembah. Bagus atau enggak suara kita, oke atau enggak permainan musik kita, keren atau enggak tarian kita, atau apa, atau bahkan saat kita nggak punya talenta yang berhubungan dengan musik sama sekali gitu, kita semua adalah penyembah. Saat kita mempersembahkan hidup kita yang sejati sebagai ibadah kepada Tuhan gitu, sebagai penyembahan kita. Dan kalau ngomongin soal hidup sebagai penyembah, tadi kan kita udah ngomong karakter-karakternya Daud gitu ya. Kita belajar lagi nih, seorang Daud tuh dia selalu punya waktu khusus untuk mencari Tuhan. Di Mazmur dikatakan kan dia tuh sampai berdoa tuh pagi, siang, malam gitu. Mungkin kalau aku aja kadang-kadang kalau siang doanya paling doa makan gitu ya. Aku pengen cerita satu hal nih, ini satu hal yang aku juga pernah sharing sih di gereja beberapa waktu yang lalu. Aku kerja di marketplace itu ya, di kantor, lalu aku tuh bisa akses kalender bosku. Bosku ini bukan seorang yang melayani Tuhan sih, dia he's a Catholic gitu, jadi dia nggak pelayanan kayak kita gitulah sekarang ya, beda lah ibadahnya. Lalu aku sering lihat kalender dia untuk set meeting sama dia, jadi mesti ngecek kan dia available atau enggak. Dan setiap aku lihat jam 12.00 sampai 12.05 itu 12.05 ya benar, itu dia selalu taruh agenda tuh pray. Jadi pray tiap hari nggak terkecuali gitu. Jadi itu tuh benar-benar menampar aku saat itu ya, karena aku ngerasa ya ampun Tuhan, seorang yang aku nih yang katanya udah pelayanan nih gitu ya, yang kadang-kadang kalau hari Minggu ibaratnya kayak nginep di gereja dari pagi sampai malam di gereja. Tapi aku nggak ngeluangin waktu berdoa di siang hari kayak bosku loh Tuhan, yang bahkan nggak pelayanan kayak aku gitu. Dan itu tuh menampar aku banget gitu. Dan sudahkah kita punya waktu khusus untuk mencari Tuhan gitu ya? Aku ngerti sih karena aku juga mengaku di hadapan kalian, karena kan capek, apalagi kalau di
ini aku kan kantor di Jakarta, terus tinggalnya tuh daerah Tangerang Selatan. Jadi mesti pagi ya Bunda kalau misalnya mau pergi berangkat kantor, kalau enggak saya udah kejebak macet gitu. Jadi kadang-kadang pagi tuh, aduh nggak siap, aduh nggak bisa devotion, kayak devotionnya cuma sebentar, doanya juga bizet gitu. Dan kadang aku ditegur Tuhan gara-gara aku lihat agenda bosku itu yang pray, itu aku langsung, ya juga ya Tuhan, padahal yang namanya punya waktu khusus untuk mencari Tuhan tuh nggak perlu yang kita harus tersungkur dan kayak nyembah 15-30 menit berdoa, sebenarnya nggak perlu sih. Punya waktu, bukan nggak perlu sih, ya bagus kalau misalnya kamu punya waktu sebanyak itu ya, itu sangat bagus. Cuma kalau misalnya kita seorang yang mungkin punya kegiatan yang lain, punya waktu khusus untuk mencari Tuhan tuh 5 menit aja juga udah cukup kok. Kita komunikasi sama Tuhan nggak harus yang tertata seperti sebuah ibadah gitu. Kita simply cuma datang di hadapan Tuhan dengan Tuhan, selamat siang, aduh Tuhan, aku capek banget hari ini, tapi Tuhan ngomong sesuatu dong sama aku gitu. Atau misalkan denger lagi lunchtime, misalnya kalian kerja gitu ya, atau lagi sekolah, atau misalnya lagi kuliah, lagi jam istirahat, denger aja firman Tuhan gitu. Di YouTube kan banyak ya, gitu. Dan Tuhan ngomong apa sama kita, atau kan saat teduh aja. Kadang-kadang aku juga kayak misalnya kalau lagi pelayanan sama Widya dulu ada di Symphony Worship, yang seringkali kita dikira kembar, padahal kita berbeda. Nah kadang-kadang tuh kalau kita lagi sekamar gitu, ntar aku kayak udah ribet siap-siap, misalnya kita udah mau ke venue, Widya tuh sering dia kayak punya waktu dimana dia tuh kayak duduk di kasur terus kayak cuma diem doang gitu. Cuma kayak, Wid kenapa? Aku kira sakit kan. Sih kayak, enggak, lagi ngobrol aja sama Tuhan gitu. Kayak maksudnya, oh ternyata segampang itu ya kita punya waktu khusus untuk mencari Tuhan gitu. So whenever kita punya waktu, teman-teman, mau itu 5 menit, mau itu 10 menit, yang emang kita bisa lakuin, bisa kasih gitu waktunya untuk dengar Tuhan, lakuin aja gitu. Aku ngerti sih sekarang kan banyak ya TikTok atau Instagram gitu, dan aku pun kadang-kadang suka, aduh nontonin TikTok tuh rasanya kayak setengah jam sampai nggak berasa nggak sih gitu. Dan mungkin hari-hari ini kalau misalnya kita punya waktu lebih, ayo kita salurin untuk jadiin waktunya Tuhan gitu. Mungkin Tuhan mau ngomong sesuatu, mungkin kita cuma butuh hadiratnya untuk nge-refresh kita gitu. Dan who knows gitu kan, kalau ternyata 5-10 menit yang cuma sebentar-sebentar itu tapi ternyata berkualitas, itu akan membuat kita lebih lagi bisa hidup menjadi seorang penyembah gitu. Lalu tadi mempersembahkan yang terbaik, tadi kita juga udah bahas ya, gimana kita mempersembahkan semuanya yang terbaik, mau waktu, mau energi, mau materi. Misal ternyata diberkati terus mau memberkati lagi dengan materi yang kita punya, wah itu mempersembahkan terbaik gitu, dan terlebih lagi hidup kita yang kudus dan berkenan di hadapannya. Lalu hidup sebagai seorang penyembah, ini kalau kita mengacu kepada Daud ya. Daud itu seorang pejuang iman, dia tuh tangguh di medan perang. Gitu. Semua pasti udah pada tahu kan ceritanya gimana sih si Daud dan Goliat ini, peristiwanya tuh kayaknya kalau di gambaran aku tuh kayak misalkan nonton film-film perang zaman dulu gitu kali ya. Itu kan, aduh, tentara-tentaranya pakai baju zirah, terus kayak udah siap-siap, gitu, keren banget gitu kan. Nah, sama seperti Daud yang dia punya iman saat dia melawan Goliat gitu ya. Itulah kita. Saat kita hidup sebagai seorang penyembah, kita itu adalah orang-orang yang berjuang gitu. Kita tuh orang yang bisa dibilang kita tuh pejuang iman gitu. Dia waktu berperang dia tahu lawannya tuh gede banget, lawannya tuh badannya gede, senjatanya lengkap, armadanya banyak. Itu ya nggak sih? Aku kalau jadi Goliat juga mungkin aku jiper kali, aduh ya Allah, gimana nih Tuhan gitu kan. Tapi Daud tuh bisa sampai mengalahkan seorang Goliat gitu, dan tentara Filistin saat itu karena dia tuh punya iman. Kalau ngomongin soal hidup atau pejuang iman gitu ya, mungkin aku boleh cerita sedikit ya kalau masih ada waktu. Aku tadi udah sempat cerita kalau aku baru terima Tuhan tuh umur 12 tahun. Dan itu bukan hal yang mudah gitu karena papaku memang punya keyakinan yang berbeda gitu, dan emang saat itu ada momen-momen di mana papaku nggak memperbolehkan aku untuk beribadah gitu secara Kristen, dan puji Tuhannya sekarang sudah enggak ya, puji Tuhan sekarang semua sudah sangat dipulihkan, puji Tuhan. Tapi ini aku cerita aja karena itu hal yang berat gitu, dan pada saat itu kami juga punya kebutuhan finansial yang banyak dan susah banget gitu, even buat bayar sekolah aja susah, buat ongkos tiap hari itu susah banget gitu. Dan satu hari dulu tuh kan gak kayak sekarang ya, kalau misalnya sekarang tuh kebaktian tengah minggu atau kebaktian hari Minggu aja tuh ada di YouTube, ya nggak sih? Gampang banget kan sekarang.
mau aduh nggak bisa ibadah nih, udah online aja deh gitu. Gampang banget mengakses ibadah-ibadah di YouTube tuh banyak banget dari berbagai denominasi gereja bisa diakses. Tapi lain halnya dengan beberapa tahun yang lalu nih ya, saat aku boro-boro kita mengakses YouTube kayak sekarang gitu. Dulu kan kayaknya nggak se-common ini gitu. Jadi dulu kalau ibadah itu harus datang ke gereja, bener nggak sih? Nah saat itu aku lagi dalam pergumulan keluarga gitu ya sama mama, financial kita juga nggak oke gitu, tapi kita ngerasa kita butuh Tuhan nih, aduh mah kita kayaknya harus harus ke gereja deh, ada ibadah tengah minggu hari Rabu, aku ingat tuh hari Rabu jam 7 malam dan pas lihat yaudah deh mah kita naik mobil aja deh gitu, karena kebetulan papaku juga lagi tidur jadi aku ngumpet-ngumpet kalau mau gereja gitu kan. Terus pas udah masuk ke dalam mobil, pas lihat bensinnya tuh udah lampu bensinnya tuh udah nyala. Kalau teman-teman ada yang punya mobil tuh pasti kelihatan kan kalau misalnya lampu bensinnya nyala, itu kayak udah habis, udah setitik doang bensinnya pasti bisa mogok di tengah jalan gitu. Tapi aku coba bilang, "Aduh Tuhan gimana ya? Aduh mah gimana ya?" Saat itu aku masih kelas 1 SMP. "Aduh Tuhan, tapi aku pengen banget nih ikut ibadah." Ibadah itu ibadah tengah minggu biasanya kan nggak sepanjang ibadah ibadah minggu, ibadah hari Minggu ya. Ibadah di tengah minggu tuh biasanya paling cuma pujian penyembahan berapa menit, sharingnya juga cuma dikit gitu. Dan satu tuh kayak, aduh rasanya pengen banget gitu, Tuhan pokoknya kita butuh hadirat Tuhan biar kuat gitu. Dan akhirnya mamaku cuma bilang, mamaku nih seorang pejuang iman yang kayak lebih banget dari aku. Terus cuma bilang, udah Kak nggak apa-apa, kita jalan aja lah gitu. Udah jalan aja, Tuhan pasti cukupin deh. Yang penting kita nyampe dulu, urusan terbalik, urusan belakangan gitu. Aduh, aku juga agak takut ya mamaku ngomong kayak gitu. Tapi akhirnya kita jalan sepanjang perjalanan cuma nangis, cuma tuh Tuhan kami cuma mau ibadah doang, Tuhan Tuhan yang cukupin sampai udah datang, akhirnya kita ibadah gitu dengan ayo akhirnya kita udah nyampe, jadi kita udah nggak mikir tuh si bensin, udah yuk naik aja ke atas gitu ke lantai 3, terus pas udah selesai, pas udah mau keluar gitu ke pintu, ada seorang bapak-bapak dia datangin aku, terus dia selipin uang di tangan aku 500.000. Dan bapak-bapak itu masih melayani sampai hari ini di gereja yang sama gitu, dan dia sekarang seorang gembala juga gitu. Aku nggak kenal dia saat itu, nggak pernah ikut pool-nya, nggak pernah berinteraksi atau apa gitu, tapi cuma bilang, "Ini buat kamu ya," gitu. Terus dia tinggalin aku. Sampai di mobil aku cuma nangis sama mama, cuma Tuhan tuh bener-bener deh, saat kita tuh bener-bener berjalan dengan iman tuh nggak ada yang Tuhan berutang sama janjinya tuh nggak ada kayak gitu. Dan sampai hari ini teman-teman, Tuhan benar-benar selalu cukupin segala apa yang aku perluin dalam hidup aku gitu ya. Aku nggak bilang dicukupi itu dalam tanda kutip instan ya, atau aku menjanjikan sesuatu nih sama teman-teman, wah yang penting ikut Tuhan aja ntar semuanya dicukupin, enggak juga. Kadang kita harus ngalamin proses, aku pun ngalamin banyak proses, nggak cuma doa tiba-tiba tring jadi. Tuhan tuh bukan tukang sihir gitu ya yang bisa instan banget ngasih ke kita, enggak, semua pasti ada proses dan Tuhan tuh ajarin sesuatu. Dan apa yang aku pelajari sampai hari ini adalah jangan pernah takut untuk beriman, untuk jalan dengan iman. Banyak hal tuh pastinya nggak mungkin, nggak akan kayak secara manusia, aduh nggak mungkin banget nggak sih gitu. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan dan kita punya iman yang teguh gitu, Tuhan pasti akan cukupin, Tuhan pasti sertain, dan Tuhan nggak pernah berutang sama janji. Aduh, jadi kepanjangan nih, maaf ya. Tadi itu pejuang iman tangguh di medan perang. Lalu hidup sebagai seorang penyembah tuh Christ-centered. Hatinya tuh fokus sama Tuhan. Hati yang murni, fokus, gak ada motivasi lain tuh cuma menyenangkan Tuhan aja. Hari-hari itu bukan hari-hari yang mudah buat aku personally gitu. Banyak masalah kanan kiri, lalu kita juga lihat kan ada keadaan apa sih, resesi 2023. Kayaknya tuh tiap baca berita gak ada yang menenangkan hati gitu. Kalau nggak cerita artis pelakor gitu atau apapun itu ya, kalau nggak masalah resesi lah, ada COVID jenis lain lah, ada penyakit amit-amit ya, maksudnya penyakit gagal ginjal akut pada anak segala macam, pokoknya berita tuh menyeramkan banget gitu ya. Tapi di hari-hari ini Tuhan ajarin, apakah kamu masih fokus sama aku? Dan waktu kita punya hidup sebagai seorang penyembah gitu ya, ataupun kita pengen untuk lebih lagi hidup menjadi seorang penyembah, kita harus punya hati yang fokus sama Tuhan, tertuju sama Tuhan. Ada satu cerita yang aku dengar juga dari Kak Shirley, dia guru vokal aku di City Tower. Dia tuh
seringkali dulu tuh datang convocation kayak conference gitulah di Israel. Jadi orang dari bangsa-bangsa, gereja-gereja tuh datang menyembah Tuhan di conference itu gitu ya. Ada satu ketika tiap malam tuh Kak Shirley selalu denger kok kayak ada orang nyanyi ya di hall tempat mereka ada gitu. Dan pas dibuka ada orang bilang, oh nggak boleh masuk gitu. Tapi dia lihat itu ada tim pujian penyembahan itu kalau nggak salah, nggak tahu deh dari negara mana ya, apa Jerman apa mana, aku juga agak lupa. Tapi mereka tuh kayak bukan biasa kan, nggak tahu nih kalau teman-teman yang praise and worship pelayanan di PW kan pasti kalau latihan kita kayak malas-malasan gitu kan, kayak ngadep kemana, terus kayak lenje-lenje gitu, bukan sesuatu yang ya pokoknya kelihatan banget itu latihan, bukan yang udah siap banget kayak ibadah. Nah itu tuh bener-bener template-nya tuh kayak udah lagi ibadah tapi nggak ada orang di depannya gitu. Terus habis itu ditanya sama Kak Shirley, ini lo malam-malam yang ibadah buat jam berapa ya? Kayaknya sesinya nggak ada deh kalau malam gitu. Dan tau kan teman-teman, orang itu bilang dia tuh kayak mungkin panitianya atau apalah dari tim PW ini, dia bilang, ini tuh emang mereka sengaja kayak gini, karena mereka mau nyanyi buat the audience of one. Jadi cuma satu audience doang. Maksudnya gimana? Iya, mereka cuma nyanyi untuk Tuhan, jadi bener-bener nggak ada yang nonton. Mereka tuh bagus banget suaranya, katanya. Kata Kak Sherry, aku nggak denger. Kata Kak Sherry, mereka tuh suaranya bagus banget, dan itu permainan musiknya tuh kayak rapi. Bener-bener kayak ibadah, Fasya, aku denger. Tapi mereka tuh sampai segitunya, sampai mereka tuh terus menguji hati mereka, kalau misalnya nggak ada audience, dan kita cuma benar-benar audience of one dan nggak kelihatan pula di situ kan nggak kelihatan ya Tuhan Yesusnya ya. Tapi mereka mau menguji diri mereka terus gitu loh, kayak mereka, aku benar-benar pengen memuji, menyembah Tuhan tanpa dilihat orang, tapi dengan yang terbaik dan hati aku fokus sama Tuhan. Dan itu yang aku kayak wow keren banget. Dia benar-benar Christ center. Kalau sekarang kan kita mau nggak mau lihat jemaat baru kayak termotivasi gitu kan. Tapi itu mereka benar-benar nyanyi nggak ada orang sama sekali, tapi mereka fokus sama Tuhan. Dan itu yang harus kita punya hari-hari ini. Kita punya hati yang fokus sama Tuhan. Lalu hidup sebagai penyembah tuh harus berjalan dengan Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, teman-teman bisa baca di sini ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. So hari-hari ini berjalanlah dengan Roh Kudus. Kita Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sebenarnya yang memang diutus buat setiap kita. Jadi jangan pernah menyangkal gitu atau involve Roh Kudus dalam setiap hari. Kita mau melakukan apapun gitu ya, Roh Kudus tolong hampiri hati aku, isi hati aku dengan Roh-Mu supaya aku bisa berkegiatan sesuai dengan apa yang Kau mau gitu. Aku bisa ngomong sesuai dengan yang Kau mau, aku berpikir sesuai dengan yang Kau mau. Karena Roh Kudus itu benar-benar ada di setiap kita gitu. Asalkan kita benar-benar mau mengundang Dia untuk hadir gitu. Dan hidup sebagai penyembah tuh mempersembahkan talenta untuk kemuliaannya. Tadi kita juga bahas ya gimana Daud mempergunakan segala talentanya untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak aku suka ditanya gitu, kok kamu nggak ikut Indonesian Idol sih misalnya gitu, atau kamu kenapa nggak ikut X Factor gitu. Tapi aku karena cuma punya jawaban yang sama gitu ya, yang enggak, ya mungkin ada orang-orang, aku nggak mau jatuh orang yang ikut ya, justru tuh bagus loh, berarti mereka memang punya talenta yang memang bagus banget kan, kayak sekarang kita lihat banyak banget penyanyi bagus gitu, tapi ya memang it's not for me aja gitu. Waktu aku memutuskan untuk hidup sebagai penyembah ya aku mempergunakan semua talenta aku benar-benar untuk Tuhan gitu, dan untuk kemuliaannya. Aku nggak bilang orang-orang itu bad gitu, enggak, cuma masa ini salah satu karakteristik aja gimana hidup sebagai penyembah tuh ya, kalau bisa kita mempersembahkan talenta ya untuk kemuliaan nama Tuhan. So itu aja dari aku, teman-teman. I hope sharing hari ini bisa memberkati teman-teman, seperti ini juga memberkati aku. Dan mungkin kita bisa memuji Tuhan sama-sama kali ya, teman-teman ya. Aku sejujurnya tidak bisa main musik, tapi biarlah hari ini sebelum kita mulai Q&A nanti ya Kak ya, bener ya? Kalau misalnya teman-teman tahu lagunya, kita bisa nyanyi bareng-bareng, oke? Karena hari ini judulnya Heart of Worship, jadi kita nyanyinya yang berkaitan dengan itu aja ya. Dan aku mau ajarin suatu hal sih sebenarnya sama teman-teman. Kadang-kadang ada juga yang berpikir, aduh aku nggak bisa
main musik nih Kak, jadi aku kayaknya nggak bisa devotion deh, aku kayaknya nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Percayalah kalau ketidakbisaan kita tuh jangan jadi hambatan, jangan jadi limitation buat kita untuk memuji Tuhan. So hari ini aku nggak tahu mungkin teman-teman lagi nggak pegang alat musik juga. Tadinya aku udah siapin sebenarnya kayak -1 gitu untuk mengiringi kita semua nyanyi sama-sama. Tapi maukah hari ini kita belajar sesuatu yang berbeda? Ya udah kita nyanyi, aku nyanyi tanpa musik. Karena dengan suara kita aja kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Gitu. So, aku akan nyanyi simple aja, dan kalau teman-teman tahu lagunya, please jangan menonton aku di layar Zoom ini, karena pipiku terlalu chubby, enggak deh. Jangan menonton, karena aku bukan biduan, tapi let's focus, dan kita nyanyiin ini sama-sama sebagai bentuk penyembahan kita sama Tuhan. So, penyembahan itu adalah korban, penyembahan itu memberikan yang terbaik, dan kalau besok pagi teman-teman bangun mau devotion dan gak bisa main musik, bukan berarti teman-teman gak bisa nyembah. Kita semua bisa nyembah. So hari ini kita coba trial dulu ya. Kita nyanyi The Heart of Worship, oke? Okay? I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, 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 we worship you. Oh, makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah pusat penyembahan kami, Tuhan. Engkaulah pokok pujian kami. Kalau malam hari ini kami boleh belajar lebih lagi tentang penyembahan. Kami nggak mau mengandalkan musik, kami nggak mau mengandalkan sesuatu yang melodis aja Tuhan. Tapi saat kami menyembah, kami mau bawa hidup kami sebagai korban persembahan yang terbaik yang kami kasih buat Tuhan. Inilah penyembahan kami, dan ajar kami setiap hari untuk hidup sebagai penyembah, punya karakter seorang penyembah Tuhan. Dan ajar kami lebih lagi untuk dengerin isi hatimu, punya excitement Tuhan waktu denger firman-Mu setiap pagi kami devotion, untuk punya kegairahan yang baru tiap kami menyembah di gereja Tuhan. Berikan kami hadirat-Mu lebih lagi Tuhan sepanjang hari, supaya kami terus menikmatinya dan kami terus dekat sama Tuhan. Aku berdoa buat teman-teman di Zoom ini Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan isi hati mereka, dan Engkau yang memperlengkapi mereka lebih lagi Tuhan. Apapun yang mereka dengar malam hari ini, Engkau akan menyempurnakan Tuhan. Dan Engkaulah yang akan mengajarin mereka satu persatu Tuhan. Engkau sendiri yang turun memberikan hadirat-Mu, pribadi-Mu, roh-Mu Tuhan buat setiap mereka. Dan bila mereka hari demi hari boleh terus hidup menjadi seorang penyembah yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan sisa malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan apapun yang udah hamba share Tuhan tadi, biarlah semua juga buat jadi kemuliaan-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, karena biar kemuliaan yang nampak hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semua. Terima kasih Kak Fasya. Oke, terima kasih Kak Fasya sudah memberikan sharing sesi kita hari ini tentang Heart of Worship. Terberkati Bapak Ibu teman-teman sekalian. Boleh reaction-nya, boleh kasih jempolnya Kak Novi. Oke, terima kasih. Justru saya terberkati ya Bapak Fasya ya. Pribadi saya kalau bisa jadi di gereja pelayanan sebagai WL atau singer. Biasanya
apa namanya, namanya manusiawi Kak Fasya ya, pasti sering ngerasa capek seperti itu. Dia kan kalau WL ngerasa capek, udah kasih yang terbaik nih kayak kisahnya siapa namanya Daud tadi. Daud ini menari-nari dengan bebas. Nah, kalau konteks kita mungkin saat ini kok kita udah pelayan, udah kasih yang terbaik buat Tuhan, tapi kenapa sih kok ada aja yang komentar negatif yang mematahkan semangat seperti itu. Nah, mungkin tantangan kita sama tantangan Daud mungkin agak sama karena jauh kan juga dicaci maki juga kan dicibir karena kok seperti itu sih muji Tuhan seperti itu. Nah, konteksnya juga sama kayak kita. Mungkin saat ini kita nggak tahu setiap pribadi mengalami setiap masalah dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dikira kurang berkenan, seperti kita percaya ketika kita kasih yang terbaik buat Tuhan, Tuhan yang lihat hati kita seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita akan membuka pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya sangat dipersilahkan. Oke, siapa yang mau bertanya? Boleh banget buat bertanya, nggak usah malu-malu. Mari Bu Damaris mau bertanya boleh. Damaris. Nah, ada buat teman-teman yang lain juga yang mau bertanya tentang pelayanan atau tentang bagaimana cara menyikapi suatu masalah, boleh banget Kak Fasya hadir untuk menjawab. Ijilah menjawab. Mau jadi deg-degan. Deg-degan. Oke, Kak Fasya ini teman-teman juga Bapak Ibu sekalian ini juga berbagai dari interdenominasi ya Kak Fasya ya. Bukan hanya satu gereja tapi banyak banget. Ada juga yang dari Kalimantan Selatan ada. Oke, Wah, seru. ada Kalimantan. Iya, juga ada beberapa dari yang jauh-jauh, ada yang dari mana juga. Yang jauh-jauh itu juga berkumpul di sini di acara ini karena acara ini kita memang buka untuk setiap pelayan Tuhan, dibuka untuk umum, untuk memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Wah, dahsyat. Oke, Kak Fasya. Oke, Theo. Oke, silakan Theo. Iya. Oke, nah. Ya, Kak Fasya biar kelihatan nih Theo yang mana. Iya. Oke. Tadi kan fotonya lagi belajar. Iya, lagi belajar. Oke, Theo. Oh iya, Kak, aku mau tanya. Kan tadi ada poin tentang penyembahan itu adalah berfokus sama Tuhan. Nah, mungkin aku tuh mau tanya gimana cara kita tuh buat ngalihin, kayak kita tuh kan nanti fokus sama tugas kita nanti ngapain aja. Kayak gimana kita ngalihin pikiran kita supaya nggak fokus dulu sama apa yang bakal kita lakuin nanti, tapi fokus dulu sama penyembahan. Kayak gitu sih, gimana ngalihin fokusnya itu. Iya. Ini aku langsung jawab nih, atau gimana? Oh, oke. Oke. Iya, itu bukan hal yang mudah sih, karena kan kita basically otaknya pasti terus berpikir, karena apalagi even lagi ibadah pun pasti mikir gitu kan. Kalau aku mensiasatinya dengan kalau misalkan kamu pelayanannya di praise and worship misal ya, misalnya aku main musik atau kamu nyanyi gitu, usahain ada pertama waktu latihan sih. Itu ternyata penting buat aku. Kenapa? Karena saat kita latihan kita jadi lebih pede kan. Jadi lebih nggak perlu seragu itu, nggak perlu setakut itu gitu. Maksudnya ya wajar kita takut karena kan kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Cuma latihan tuh membantu kita supaya pada saat kita lagi pelayanan kita udah tahu nih, oh kan udah dilatih, jadi nggak mungkin ada kesalahan lah. Maksudnya meminimalisir kesalahan. Oh iya, abis ini kalau nggak salah, abis ini ada interlude 3 kali, oke deh gitu. Itu yang pertama, latihan. Apapun pelayanannya ya. Lalu yang kedua, itu sebenarnya take time sih, take time untuk saat teduh sendiri. Misalkan mau pelayanan, udah cukup aja sampai jam berapa, misalkan 15 menit sebelum pelayanan, ya udah nggak usah ngerjain apa-apa lagi gitu. Ya udah fokus aja, duduk, tenang. Aku tuh tipikal orang yang pas kalau mau pelayanan, ya udah nggak mau, udah deket-deket nih, udah selesai doa, udah selesai latihan, doa persiapan ibadah, udah selesai, mungkin kan kadang-kadang minum teh dulu, sarapan atau apa. Kalau aku bener-bener duduk doang di depan, tapi nggak mau ngobrol sama orang, bukan karena males ya, tapi lebih ke kita siapin hati kita. Kalau kita tenang, pasti pas di atas jadinya bawaannya tenang gitu. Jadi kita kayak udah lebih tenang dan lebih bisa fokus sama Tuhan gitu. Kalau ditanya lagi gimana Kak cara biar shifting-nya, itu sebenarnya harus di exercise, harus dilatih otaknya gitu. Oh, enggak harus ini. Aku pun kadang-kadang juga gitu kok, lagi pelayanan tiba-tiba keinget sesuatu yang lain kan, aduh abis ini kalau nggak salah ada pengumuman persembahan diakonia, kayak berpikir otaknya gitu. Tapi
kalau emang itu udah freak langsung switch aja gitu. Otaknya emang harus dilatih terus sih. Makin lama dia akan ngikut kok. Kan kita yang kasih komen kan, kita yang kasih perintah gitu. Lalu dia akan ngikut. Jadi yang pertama mungkin bisa latihan atau misalkan persiapin deh. Kalau misalkan kamu nggak di bagian praise and worship, let's say itu hal yang lain ya. Gimana caranya fokus ya, kamu persiapin apa tugas kamu supaya semuanya udah on track nih, udah ready. Habis itu udah begitu udah menjelang tugasnya, kamu take time, diam dulu, Tuhan tolong pimpin aku, bimbing aku tenangin hati. Habis itu udah deh, pas udah berjalan, nanti pasti harusnya udah lebih oke. Semangat. Kasih Kak. Oke, benar. Sama-sama. Oke, semoga berkati ya Theo ya dan juga untuk semuanya. Oke, sebelum lanjut Kak Fasya, PPA ini juga menyediakan hadiah buat peserta teraktif dan juga buat peserta yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, ada beberapa voucher di sini sudah di tangan saya ya kan. Nah, voucher Seru sekali. ya kan. Nah, seru sekali. Tapi saya mau panggil satu teman saya dulu. Mana Kak Olin? Mana Kak Olin? Saya mau lihat Kak Olinnya mana dulu. Mana Kak Olin? Kak Olin apakah sudah masuk? Sebenarnya belum. Oke, oh belum. Berarti saya panggil Kak Novi aja. Kak Novi mana? Kak Novi bisa kembali. Oke, mana Kak Novi? Nah, ini ada Kak Novi. Oke, Kak Novi. Oke. Jadi saya sama Kak Novi yang sudah saya sampaikan tadi, Kak Fasya, ini dari berbagai interdenominasi gereja, baik dari GBI, ada juga GKA Anugerah, ada join, terima kasih. Untuk GTI juga, untuk GBT Gus Ajaib, dan juga masih banyak banget. Nah, semoga lewat sharing hari ini bisa memberkati Bapak Ibu dan juga bisa mungkin dibawakan di jemaatnya dan juga tim-tim pelayannya seperti itu tentang materi hari ini. Oke, tadi Theo sudah tanya ya kan. Tadi saya juga Theo udah aktif banget, sapa duluan, shalom semuanya seperti itu. Jadi Theo mendapatkan voucher. Nanti bisa diambil di PPA ya, Theo. Oke. Oke, lanjut. Ada mungkin dia mau bertanya lagi? Bapak Ibu sekalian, masih dibuka pertanyaannya. Kita akan sampai jam 12 malam, Bapak Ibu. Gimana? Kita begadang ya, bareng-bareng ya. Begadang. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Lanjut. Sebelum saya memberikan pertanyaan. Oh, ternyata MC-nya memberikan pertanyaan juga ya. Iya. Jadi bukan masuk, tapi saya juga ngasih pertanyaan. Hari Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, Ibu Deborah, persilakan. Ibu siapa? Ibu Deborah atau Oh ya, Ibu Deborah. Ya. Halo, Bu. Mari, Ibu. Shalom. Shalom, Bu. Saya dari Kalimantan Selatan. Nah, ini Ibu Deborah. Dari Kalimantan. Hai, Bu. Halo. Ya, puji Tuhan. Saya sangat merasa diberkati dengan sharing dari Kak Fasya. Terlebih lagi pengalamannya tadi waktu bagaimana berjuang untuk beribadah. Dan ternyata Tuhan memberikan mujizat lewat orang yang tidak diharapkan, tidak tahu, tidak dikenal. Ya memang cara Tuhan itu banyak yang begitu ajaib dalam hidup kita ya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, pernahkah Kak Fasya di dalam pelayanan, mungkin sebagai pujian, tapi Kak Fasya ini kan tugasnya untuk membawa orang merasakan hadirat Tuhan. Tapi pernah nggak Kak Fasya di dalam pelayanannya pernah merasa jenuh, merasa kering, Kak Fasya sendiri sulit merasakan hadirat Tuhan. Nah, tapi Kak Fasya tetap harus dipres untuk tetap melayani sebagai WL. Nah, kira-kira pengalaman Kak Fasya dalam hal itu seperti apa dan bagaimana akhirnya Kak Fasya bisa bangkit lagi dari kekeringan yang Kak Fasya alami kayak gitu. Thank you, Bu. Pertanyaannya. Wah, pertanyaannya hebat. Sangat menantang. Tapi kalau dibilang pernah atau enggak, pernah sih. Dan itu bukan 1-2 kali ya. Mungkin bisa dibilang beberapa kali gitu ya. Dan menurutku manusiawi sih. Aku nggak mencari pembelaan, cuma menurutku lumayan manusiawi karena kan kita juga makin tua makin banyak yang harus dikerjain ya, Bu. Ada yang kuliah lah, sama jadi kerja, belum masalah ABCD. Dan aku mengakui aku pernah ada dalam keadaan dimana kering banget rasanya. Hati itu nggak, ya beda lah gitu sama pas awal-awal melayani tuh
beda gitu. Dan kalau ditanya gimana caranya, saat itu aku sadar sendiri sih, karena seorang pemimpin pujian kan kita tuh tanggung jawabnya besar banget kan di hadapan Tuhan. Kita tuh bawa umat Tuhan sama-sama untuk menyembah Dia gitu, dan aku tuh tiap waktu lagi kering gitu tapi tetap pelayanan, dan aku nggak jujur gitu sama diri aku sendiri. Aku ngerasa oh nggak apa-apa kok, I'm fine, padahal sebenarnya I'm not fine gitu. Terintimidasi ngelihat orang, aduh kasihan banget ini jiwa-jiwa yang sebenarnya aku lagi bohongin gitu loh, kayak sebenarnya aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi yang aku lakukan adalah, saat itu aku nggak pernah sih izin nggak melayani tuh nggak pernah, cuma aku pernah mintanya pokoknya dalam 1 bulan kurangin pelayanan aku 1 kali aja, jadi ada 1 minggu yang aku nggak melayani. Dan itu aku bukan nggak melayani terus pergi Car Free Day gitu, biasa di Jakarta kan heboh ya ada Car Free Day. Tapi aku pergi untuk aku ibadah jadi jemaat gitu. Jadi salah satu yang aku tempuh saat itu adalah aku cari Tuhan, dan aku bukannya malah refreshing, healing. Ya sekarang kan lagi syaratnya dengan healing gitu. Liburan, mungkin aku lagi jenuh jadi aku liburan. Enggak, justru saat aku jenuh aku carinya Tuhan gitu. Aku carinya ibadah. Ada ibadah tengah minggu datang, ada ibadah hari Sabtu datang, ada ibadah hari Minggu lagi nggak dijadwal datang juga gitu. Dan percaya nggak percaya gitu ya, kekuatan kita kan sebenarnya dari hadirat Tuhan. Kita seorang penyembah-penyembah yang ya core-nya, kekuatannya, inti dari penyembahan kita tuh adalah hadiratnya. Jadi waktu kita lemah, waktu kita kering, waktu kita capek, baliknya itu ke hadirat Tuhan. Dan itu yang saya lakuin sih Bu saat itu. Saya balik lagi, kalau misalkan di rumah susah, berapa kali saya ngalamin limitation sih, even play dari penyanyi pun bisa, yaudah saya cari ke gereja. Atau misalnya gereja saya nggak punya program di tengah minggu ya, misalkan saat minggu nggak ada, yaudah saya ke gereja lain yang emang tengah minggu ada nih ibadahnya, yaudah saya datangin sama teman. Dan itu yang refresh saya sih, dengerin lagu. Terus saya juga hindari dengerin lagu-lagu yang sekuler saat itu, karena saya ngerasa lagi kering, lagi kosong, harus diisi dengan hal yang positif dalam tanda kutip tuh, mengarahkan kita balik lagi sama Tuhan. Karena kalau kita lagi kering, lagi jenuh, lagi capek, lagi sakit, apapun itu, hatinya lagi nggak benar, kalau kita isinya juga dengan pendengaran yang mungkin agak beda nih sama Tuhan. Aku nggak bilang bad ya atau jahat, tapi bukan sesuatu yang deketin kita lagi sama Tuhan atau ngasih hal-hal tentang Tuhan, ya ujung-ujungnya kita jadi makin jauh gitu. Jadi yang saya lakukan ya saya dengerin lagu-lagu rohani gitu, atau saya dengerin khotbah gitu kan, sekarang banyak ya di Spotify aja ada tuh podcast gitu, atau misalnya di YouTube. Dan hal-hal kecil-kecil kayak gitu sih yang masuk ke alam bawah sadar, lama-lama jadi ingat lagi, bawa lagi deket sama Tuhan gitu sih Ibu paling. Semoga membantu. Oke, Thank terima you, kasih Kak Bu. Fasya. Thank you. Berarti seenggaknya diperbolehkan lah Kak untuk kita take a rest dulu ya Kak ya. Iya, itu sebenarnya Take a boleh rest banget. dulu. Take a rest, kita mau tangkap apinya Tuhan lagi ya kan. Kita kembalikan motivasi kita untuk melayani Tuhan. Benar. Seperti itu. Gitu. Ibu Deborah selamat mendapatkan voucher lagi Wih. voucher ya kan. Nanti Theo sekarang Ibu Deborah nanti akan dihubungi secara japri atau jaringan chat pribadi oleh staf PPA seperti itu. Satu lagi, ya sama-sama Ibu Deborah. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Misi Boleh? Kak Siapa ini dulu? Vini. Oke. Oh, ada dua nih. Ada dua, satu dulu. Dan Ibu Lina dan siapa? Bisa, bentar, saya mau lihat dulu. Bisa, oh Vini. Oke, kita ke Bu Lina dulu, satu ke Vini ya. Iya. Oke. Silakan Ibu Lina. Shalom. Shalom. halo. Ya, makasih buat waktunya. Mau tanya Kak, misal Ya. kita udah prepare untuk ibadah minggu ya, Mm-mm. udah latihan, udah mempersiapkan beberapa jam sebelumnya lah. Terus kemudian pas mau mulai ibadah itu nggak sesuai kayak ekspektasi kita, maksudnya ada kendala listrik mati atau ada masalah pada sound systemnya atau musiknya dan lain sebagainya. Nah itu untuk mengatasi itu gimana? Kan kita langsung kayak Down aduh pasti ya. Tuhan, gimana Down, nih ya, pasti. gitu. Terus jadi apa ya kayak aduh nanti gimana ini gitu. Terima kasih. Oke, Bu Lina. Silakan Kak Fasya. Thank you, sama-sama. Makasih Bu Lina.
Iya itu satu hal yang kadang-kadang kita nggak bisa bendung ya, namanya kejadian tiba-tiba gitu. Aku pernah satu juga sama tuh Bu Lina, waktu itu pelayanan, terus monitor tuh feedback terus gitu sepanjang, jadi tuh yang nggak nyaman gitu, dan emang itu satu hal yang rasanya kita gitu. Nah, tadi kenapa kita ngomongin soal Daud yang dia punya mental yang tangguh. Nah, kita sebagai seorang yang punya apa ya, tanggung jawab untuk melayani, mau nggak mau harus cepet switch mentalnya jadi mental yang tangguh gitu. Jadi, waduh ada masalah nih, aduh lampunya mati nih. Secara manusia pasti bete atau jadi bad mood biasa, kalau aku dengar ya istilah-istilah orang, kalau si penyanyi itu mood-nya harus dijaga gitu. Kalau mood-nya bad dia nggak mau nyanyi, makanya penyanyi-penyanyi diva di luar sana lah gitu ya. Tapi waktu kita jadi seorang penyembah, kita kan hamba ya, bukan tuan gitu. Jadi waktu ada hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita, it's okay untuk tenang, yang pasti harus tenang sih, jangan kebawa emosi, tenang dulu, lalu cepat switch ke mental yang lebih tangguh gitu. Jadi seorang pejuang, jadi oke, apalagi nih next harus ngapain ya gitu. Misalnya pasti Tuhan kasih hikmat sih. Tuhan pasti kasih hikmat untuk nggak tahu mikirin sesuatu yang lain gitu. Atau misalkan kalau misalnya ternyata lampunya mati atau listriknya mati, waktu aku pernah juga lagi gensetnya mati, bener-bener langsung gelap semua, terus alat musik nggak nyala gitu, kita tetap nyanyi aja akhirnya. Soraklah, haleluya, ntar jemaat ngikut. Jadi sebenarnya itulah kenapa kita tuh dibilang jadi influencer di atas mimbar gitu, karena kita tuh influence jemaat. Kalau kitanya sendiri punya mental yang tangguh, kita udah udahlah ada masalah A B C D, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Walaupun itu akan mengganggu kita sedikit, tapi harus cepat switch gitu untuk oke, enggak, aku mau tetap nyanyi buat Tuhan gitu. Itu kayak tadi aku bilang sih Bu Lina, mungkin nggak mudah, aku pun ngaruh itu juga susah gitu, tapi semakin terus diasah pasti lama-lama makin ngelotok deh gitu. Paling itu sih. Jadi harus punya mental yang tangguh, harus cepat, harus sigap gitu, tapi kuat. Jadi jangan langsung down atau langsung kayak udah deh motornya jelek. Aduh, sound sistemnya mati-mati, aduh mic-nya mati. Aku pernah waktu itu mic-nya mati, bahkan aku kayak udah nggak tahu lagi Tuhan. Tapi ya harus, nggak bisa. Gue adalah penyembah, gue adalah prajurit, jadi gue harus perang terus gitu, gue harus jalan terus gitu. Mau ada masalah apapun, dan ini dianalogikan jadi kayak kehidupan kita. Mau ada masalah apapun, aku tetap nyembah Tuhan gitu. Dan semoga semakin hari kita semakin punya mental yang tangguh gitu. Amin. Semangat Bu Lina. Ya, makasih Kak. Thank you Bu Lina. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lanjut ke Vini. Oke, Vini. Kak. Oke. Bisa open cam Vini biar Kak Pasha bisa lihat mana yang Vini. Bentar. Oke. Kita bisa lihat Vini. Hai Vini. Oke. Iya, saya mau tanya, apa kepuasan pribadi kakak setelah menyembah Tuhan gitu? Kepuasan pribadi kakak rasanya gimana gitu setelah menyembah Tuhan? Ya gitu. Oh gitu aja. Aku pikir kamu kayak punya 5 gitu. Oke. Iya. Oke, Kak Pasha. Iya, kepuasan pribadi apa ya? Kalau aku setelah ini mungkin lebih ke saat pelayanan kali ya, Vin, atau gimana? Iya. Pas menyembah pribadi. Oh, pas menyembah pribadi. Oke. Kepuasan Oke, kalau bilang kepuasan tuh sebenarnya kerasa ke-refresh aja sih. Jadi waktu bener-bener deep gitu, jadi kuat aja. Aku ngerasanya kayak aku nggak sendiri gitu. Dan itu kepuasan pribadi aku sih, karena aku setelah menyembah, setelah ngabisin waktu Q time gitu sama Tuhan, jadinya ngerasa nggak sendiri aja. Ada temen, aku tuh sebenarnya punya temen, aku tuh punya Tuhan, punya kekuatan juga. Itu sih paling kepuasan, bisa dibilang kepuasan kali. Gitu. Apakah sudah menjawab? Ya sudah, makasih banyak. Thank you. Oke, thank you. Berarti ada rasa kayak kepuasan sendiri gitu ya Kak ya? Iya, ada langsung rasa strong gitu. Iya. Langsung strong gitu. Berarti tadi ada Bu Lina dan juga Vini mendapatkan voucher, sudah 4 orang nih Kak, sudah dapat voucher. Wih, seru. Oke, ya kan. Oke, ini teman saya baru hadir,
Mana Kak Olin? Mana? Oh ini Kak Olin. Nah, ini Oke. Kak Olin, halo Kak Olin. Hai, halo Nah, Kak ini Teresia teman Fasya, saya. apa kabar? Iya. Baik, puji Puji Tuhan. Tuhan, ya. Memang Hai Kak teman saya Andre. ini, iya teman saya ini agak sibuk ya Kak. Oh, Emang sibuk. artis, Iya, ya memang jadwalnya kebetulan. padat sekali. Jadi harus Takut. 1 tahun Kak saya lobby untuk MC ini. Oh, 1 tahun tidak, saya tidak. lobbynya. 1 tahun ya. 1 tahun saya udah konfirmasi untuk acara ini. Seperti itu. Oh, karena kebetulan agak bentrok ya Kak ya. Iya. Oke. Lagi kalau ada yang mau bertanya. Satu lagi sebelum saya bertanya. Ada yang mau bertanya mungkin? Tadi cewek semua sekarang. Tadi ada cowok 1, cewek 2. Sekarang cowok, yang cowok boleh Cowok, bertanya. yang cowok. Boleh Cowok, yuk. deh, cowok-cowok, yuk. Boleh. Nanti yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya, Kak Andre aja deh yang tanya. Oke. Kak Andre hitung dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kak Andre hitung dulu. Kak Andre mau bertanya nih buat teman-teman sekalian yang bisa langsung langsung reaction atau open mic aja langsung ngomong, langsung jawab. Oke. Tadi di depan kita udah kenalan sama Kak Fasya, ya kan? Kita udah bincang-bincang kecil sama Kak Fasya. Oke, pertanyaannya, apa saja pujian di Symphony Worship yang pernah di-lead atau yang dibawakan oleh Kak Teresia Fasya? Minimal 3. Oke, Kak Novi langsung. Kak Novi ini fans beratnya Kak Fasya juga ini. Fans berat banget. Fans berat. Ayo, ketukar nggak aku sama Widya ya? Coba kita dengar. Oke, ayo. Yang Oke, pertama Kak Novi. aku nyanyi Haleluya. Nyanyi Haleluya. Terus Tuhanku percaya, Oke, sama Ujilah Aku Tuhan. ujilah. Oke, ujilah. Yeay. Ada lagi mungkin Kak Novi yang diinget? Dengan apa kan ku balas? Yeay. Terus apa lagi? Lagi ya. Ayo. Dia itu diam di hadiratmu. Oke. Salah, bukan. Dia beda itu bukan. Enggak. Bareng-bareng sih sebenarnya. Bareng-bareng. Jadi kayak hitung. Yang itu Kak Novi. Na. Salah juga. Salah juga. Itu Kak. Bukan Itu toh? Oh iya, Widya. Kak Jesi ya. Iya, Kak Jesi itu Kak Jesi. Lucu kan? Aku kayak kembar. Iya. Oh, Yesus kau sungguh. Gitu. Ayo. Oke. Itu Widya juga. Jadi, itu bukan. Nah, iya bukan. Ya, Berarti oke Kak Novi sudah jawab 3. Kak Novi selamat mendapatkan voucher. Ejila Kak Novi. Yeay. Kak Novi traktir aku ya. Oke, siap. Oke, sisa 1 voucher lagi. Buat teman-teman tadi yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, selama minggu ya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke. Pertanyaannya. Jadi Kak Fas sudah menjelaskan di Alkitab penyembahan pertama kali muncul itu di kisahnya siapa? Saya, Kak. Siapa ini? Bu Sulastri? Saya, Kak Andre. Ya. Oh iya, Bu Sulastri. Siapa Bu Sulastri? Ya. Abraham. Apakah benar Kak Ya. Fasya? Betul. Betul. Oke, terima Makasih, kasih. Bu Sulastri. Selamat Terima kasih, buat Kak Bu Andre. Sulastri. Oke, sama-sama Bu Sulastri. Wah, berarti memang Bapak Ibu dan juga teman-teman semua mendengarkan dengan seksama ya Kak. Kelihatannya Iya, ya Kak Olin, juga betul. Kak Novi. Wah, saya kayak gimana nih teman-teman, setuju nggak Kak kalau ada program buat undang Kak Fasya ke Tulungagung, Cila? Mau. Oh iya, tentu. Ayo, Kak. Mau ya Kak? Teman, Kak. Nah, Kita bikin kemarin yuk. Kak Fasya di Desember kemarin Kak Fasya masih belum bisa. Iya, next Ya yuk. kan? Next si Kak Fasya. Oh, next retreat. Oke. Next retreat boleh Oke, sekali. Seru. Next retreat nanti sama Kak Fasya ya, Theo ya. Doakan terus ya. Doakan nanti biar Kak Fasya juga kosong, ya kan? Bisa diajak Amin. ke Tulungagung. Ya, yes. Kayak gitu. Ya kan. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan sebelum kita tutup Zoom kita. Waktunya sudah menipis. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya mungkin? Sebenarnya sudah jelas semua, saya lihat di sini. Sudah jelas sekali ya Kak Fasya sudah menjelaskan tentang Heart of Worship, bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang dipilih buat melayani Tuhan
bagaimana kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan tentang suara kita, tapi penyembahan sejati itu tentang tubuh kita, hidup kita, bagaimana kita mau persembahkan kepada Tuhan. Seperti itu. Orang mau komen seperti apa, mencaci seperti apa, yang penting hati kita mau fokus sama Tuhan. Seperti itu. Sorry, ada motor lewat. Kenceng sekali suaranya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Kak Olin, ya kan? Oke, kita sudah selesai, Kak Olin. Acara kita, seminar kita, tetap doakan supaya Kak Fasya tahun depan mungkin bisa ke sini, ya kan? Amin. Nanti kita akan Di acara bersama-sama. kita selanjutnya. Benar, di next event PPA selanjutnya. Dan juga Bapak Ibu jangan mengingatkan nanti setelah acara ini kita akan bagikan sertifikat. Bapak Ibu nanti bisa mendownloadnya di link yang sudah disediakan di grup yang sudah dibuatkan oleh staf PPA. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri Zoominar kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman. Antusiasnya sangat hebat, ya kan? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Semoga acara ini memberkati untuk setiap kita. Dan juga terima kasih untuk semua gereja-gereja dan juga baik gereja maupun pribadi yang mengikuti ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga bisa bertemu di next event PPA ke depan. Seperti itu. Kita akan mengakhiri Zoominar kita saat ini. Untuk doa penutup, Ibu Deborah Titik bisa membawakan kita dalam doa. Terima kasih. Kita akan berdoa. Terima kasih Kak Fasya buat berkatnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Berkat yang Kau sudah berikan melalui hamba-Mu, Kak Fasya, malam hari ini. Biarlah semuanya boleh bermanfaat bagi setiap kami. Dan kami boleh benar-benar menjadi penyembah yang di dalam roh dan kebenaran-Mu, sehingga hidup ini lebih dan lebih lagi memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, berkati setiap kami, khususnya Kak Fasya, dan kerinduan kami di kesempatan lain juga kembali memberkati kami, khususnya PPA. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, dan kami mengucap syukur buat semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, kita akan foto dulu ya. Kita akan foto dulu, semuanya bisa on cam. Nah, kita bisa on cam. Kita mau foto bersama dulu. Pokoknya fotonya tahan aja Bapak Ibu, karena ada 10 lembar ke sana, ke kanan. 10 lembar, jadi harus tahan dulu senyumnya. Oke. Sudah siap semuanya? Kita mau foto. Open cam dulu semuanya. Oke, bisa open cam. Ada teman saya ini, ada Melinda, ada Wahyu, ada Natalia, hai. Ada Ko David, hai Ko David. Wow. Ada Yusa. Nanti kok Ratianu. Ada Ibu Yanti, ada Kak Tina. Semuanya bisa on cam, saya tunggu dulu. Kita akan berfoto bersama. Mari Bu Kunti, saya tunggu Bu Kunti dan juga Kak Andi, Michelle, Anta. Pengkotoran Teresia, juga ada namanya sama, ada di sini ada 2 Teresia, ada Teresia Fasya, sama-sama Teresia namanya. Tanya coba. Oke, semuanya on cam dulu, saya tunggu. Oke, sudah semua, saya rasa sudah on cam semua. Oke, tahan Bapak Ibu ya, senyum. 1, 2. Tahan Bapak Ibu, satu lagi, tahan. 1, 2. Ganti gaya Bapak Ibu, ganti style, boleh oke, boleh gimana terserah. Tahan, oke, siap ya. 1, 2, 3. Tahan Bapak Ibu. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya.
Boleh open mic, boleh ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Terima kasih. semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you. Tuhan berkati. Banteo. Datang nih Makasih, Kak. Thank you. Thank you. Thank Thank you, you Edu. Bapak Ibu sekalian. Maaf Kak, sorry Kak, sorry ya. Oke. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, Ibu Yanti, teman-teman, Ibu Deborah, Ibu Esther. Makasih Kak Andre. Sama-sama Ibu Esther, Tuhan berkati. Ibu Yanti, Ibu Deborah. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih Kak Grace. Terima kasih, friend LDR. Terima kasih Wahyu. Saya Terima An ya kasih, Bapak Ibu. teman-teman. Terima kasih. Ya terima kasih Fran. Ya, sama-sama Kak. Ya sahabat. Kak Dimas, Thank terima you, Kak kasih Kak Andre. Dimas. Thank you, sama-sama. Ya Kak Dimas. Terima kasih, Kak. Sama-sama Niko. Mana Niko? Mana Niko? Oh itu Niko, halo. Niko. Terima kasih Bu Kunti, dan berkati. Terima kasih Ibu Daniel, berarti Ibu mamanya Daniel. Terima kasih. Iya. Saya An ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan memberkati. Oke. Terus pencet kiri kafe, kiri tengah.